Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang saya beri tema Satkan Matchmaker Macomlang. Ini 3 kata dari 3 bahasa yang berbeda tapi punya makna yang sama. Satkan itu bahasa Ibrani, Matchmaker bahasa Inggris, Macomlang bahasa Lugam. Ya, Satkan itu bahasa Ibrani yang maknanya sama dengan Macomlang. Jembatan itu ya, perantara, matchmaker. Kalau arti lurus-lurusnya match itu cocok, maker itu pembuat yang cocok-cocok gitu. Tapi bukan cocok logi ya. Baca ayatnya. Oke. Ester 2, 8 dan 9. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setelah nikah dan dalam Raja Persia dan Gadis dikumpulkan dengan benteng Susan di bawah pengawasan Raja. Maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberi wangi-wangian dan melabur kepadanya. Dan juga 7 orang layang-layang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan layang-layangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai pertemuan. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Nah, konteks Ester 1 dan 2. Peristiwa ini terjadi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, saat setelah bangsa Yahudi mengalami pembawaan ke Babel dan Persia kalahkan Babel. Terjadi di kota, ada yang menyebut Susan. Kalau tadi kita baca ayatnya Susan, ada yang menyebut Susa, yaitu ibu kota dari kota musim dinginnya Persia. Raja Ahasuerus, nama lain disebut Xerxes I, ya. Dia penguasa Media dan Persia, wilayahnya dari India sampai ke Ethiopia, besar sekali. Ya. Nah, di pasal 1 itu terjadi Raja Ahasuerus ini, sebenarnya kalau waktu saya baca ceritanya, dia sebenarnya raja yang cukup bijaksana begitu, cukup bijak dia. Cara mengambil keputusan itu sangat bijak. Dia tetap minta pendapat dari orang lain. Dia tidak diktator gitu kelihatannya. Nah, dia buat pesta selama 180 hari untuk pembesar-pembesarnya. Bayangkan pesta selama 180 hari. Itu kira-kira dia punya support berapa Pak Sir? 180 hari pesta, dan namanya pesta raja itu bukan pesta makan snack, bukan ya? Pestanya luar biasa. Setelah itu tambah 7 hari lagi, khusus jadi 80 hari itu untuk para pembesarnya, orang-orang hebat. Terus 7 hari untuk rakyatnya. Kira-kira nggak ada yang bijak gitu. Pasti dong tidak akan bilang dia pansos ya. Karena dia peduli rakyatnya. 7 hari khusus untuk rakyat. Semua rakyat luar biasa di kota itu ya. Semua makan sama-sama. Nah, pada saat itu kelihatannya dia sedikit mabuk. Lalu kesombongannya mulai naik dan dia ingin menunjukkan seberapa cantiknya istrinya yang namanya Wasti. Jadi dia suruh panggil Wasti datang. Hanya untuk dia menunjukkan bahwa inilah istri saya, cantik, lebih cantik dari semua perempuan yang ada. Tapi apa yang terjadi? Wasti menolak perintah itu. Lalu raja sangat marah. Dia marah luar biasa. Lalu dia tanya kepada dia punya bawahan, pembesar-pembesar, kira-kira saya mesti buat apa dengan Wasti? Datanglah seseorang kasih nasihat dia, dan kayaknya ini nasihat masih berlaku sampai sekarang. Nasihat bilang begini. Kalau raja membiarkan Wasti seperti itu, maka semua perempuan, semua istri-istri tidak akan menghormati suaminya. Karena ketika dipanggil, mereka akan bilang, raja saja panggil saja, istri tidak datang. Apalagi lupa milet, tidak toy. Akan kacau semua keluarga. Jadi dia sarankan, berhentikan Wasti sebagai ratu, lalu bikinlah konteks Miss Universe pertama kali di seluruh dunia. Sayembara kecantikan. Dan silakan perempuan-perempuan datang ke raja berkenan kepada siapa, ambil dia untuk gantikan Wasti. Nah, itu konteks ya di pasal 1. Nah, di pasal 2 sudah terjadi konteks kecantikan itu. Dan dengan cara tersendiri, Ester yang nama Ester itu kayaknya itu nama Persia mungkin, nama Ibraninya Hadassah. Jadi untuk menyembunyikan identitas dia sebagai orang Yahudi, dia diberi nama Ester. Kelihatannya Mordekai yang nama dia, Ester. Dia diikutkan Mordekai dalam kontes itu, dan dia waktu masuk ke dalam situ
kita yakin juga dalam providensi atau pemeliharaannya Tuhan, Esther mendapat perhatian khusus dari Hegai. Hegai seperti jatuh hati, bukan jatuh cinta untuk mau memiliki dia, tidak. Tapi kelihatannya Esther itu punya pemandangan yang mungkin good looking ya, punya kecantikan tersendiri. Ada quote yang bilang begini, smart thinking inside, smart looking outside. Ya, secara inner beauty, orang sering ngomong Esther itu punya inner beauty, ketertarikan dari dalam yang sangat mempesona, sehingga Hegai ini perhatikan dia secara khusus. Padahal Hegai mungkin belum kenal dia, ya, pasti kemungkinan besar tidak kenal dia. Nah, dari Hegai dilakukan oleh Ahasiweros untuk mengawasi semua perempuan yang mengikuti kontes itu. Dan kita tahu ceritanya dalam kitab Esther terpilih menjadi ratu. Nah, siapa Hegai itu? Kemungkinan besar nama Hegai dari bahasa Persia, Hegai, dan dia pejabat istana yang bertugas untuk mengurus para gadis muda yang dikumpulkan untuk seleksi itu, merawat kecantikan mereka, dikasih makanan khusus, kasih bimbingan khusus, termasuk Esther. Ya, dan dia sangat tertarik dengan pribadinya Esther. Nah, seperti apa orang-orang yang Hegai ini dan juga orang-orang yang mirip seperti dia itu, kenapa mereka itu diberi kesempatan untuk mengawasi para wanita yang kemungkinan besar mereka bisa jatuh hati, mereka bisa jatuh cinta, mereka bisa pacaran, mereka bisa perkosa, mereka bisa melarikan semua perempuan-perempuan yang cantik-cantik itu. Kenapa mereka dikasih kesempatan untuk itu? Siapa sebenarnya mereka? Siapa orang-orang seperti itu? Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu mereka disebut unik, dari bahasa Yunani unikos, bahasa Ibraninya saris. Kalau Alkitab sering menyebut mereka dengan nama sida-sida. Sida-sida. Siapakah sida-sida itu? Sida-sida itu artinya penjaga tempat tidur atau pengawas kamar tidur. Harem. Harem itu tempat yang dikhususkan, dianggap seperti tempat suci, tempat terlarang, tempat khusus yang dihuni oleh para wanita. Mungkin ratu, mungkin selir, termasuk ini para kontestan ini. Nah, mereka itu kebanyakan dari, atau ya kalau disebut unik atau sida-sida, itu mereka sudah dikebiri secara fisik. Tahu kebiri? Biasa orang kebiri anjing, kebiri babi, ini kebiri manusia, supaya mereka tidak bisa bersetubuh dengan perempuan. Dan mereka sudah diuji dengan integritas tertentu, sehingga mereka tidak akan apa-apakan itu perempuan, tidak akan mengkhianati raja. Betul ya? Nah, coba itu dia berusaha sedemikian rupa, dia atur sedemikian rupa, supaya seperti keadaan pertama kali dikenal itu perempuan dan laki-laki, mereka itu akan ketemu dalam keadaan seperti itu. Dan jadi, itu kerjanya. Nah, seperti kalau contoh lain dalam Alkitab ada disebut Ebed Melek di Yeremia 38, sida-sida Ethiopia di Kisah Para Rasul pasal 8. Itu sida-sida, itu kerja mereka. Kalau kita tahu di Kisah Para Rasul 8 ini sida-sida Ethiopia. Nah, kita lihat SPA ini sebagai satan, matchmaker, dan macomba. Kerja dari seorang SPA adalah melindungi anak, betul ya? Memastikan mereka bertumbuh aman, bertumbuh baik dan benar menurut 4 bidang pengembangan: fisik, kognitif, spiritual, dan sosio-emosional. Dan seorang SPA tidak akan pakai itu anak, betul ya? Dia justru menjaga anak ini supaya nanti dia exit dalam plan exit dan dia berhasil sebagaimana seharusnya. Dia jaga baik-baik, dia perjuangkan dirinya. Bahkan contoh ya, dalam konteks kita tidak bilang SPA ini dikebiri, tidak, tapi mereka merelakan dikebiri sesuatu kebutuhan esensi dari seorang laki-laki dikorbankan demi menjaga perempuan itu. Nah, dalam diri SPA kita lihat apa dalam diri kita yang harus dikebiri supaya kita melakukan tugas kita dengan seharusnya sebagaimana panggilan kita sebagai staf perlindungan anak. Kita dikasih nama khusus, staf perlindungan anak, dan membawa anak-anak itu kepada Kristus, sang dasar dan kepala gereja, pemilik kehidupan. Tidak saja kita membawa mereka yang dunia sebut sebagai kesuksesan, tapi terutama membawa mereka kepada Kristus yang memiliki mereka.
Itu bagi supaya bagi kita semua pun adalah Satan, kita semua adalah matchmaker, macomlah. Menurut Matius 28 ayat 11-20, Tuhan Yesus perintahkan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Utuslah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan dalam tulisan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dia bilang gini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Kenapa? Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Paulus dia mengatakan, saya adalah Satan, saya adalah matchmaker, saya adalah macomlah. Saya sudah berusaha semampu-mampunya saya dalam kebenaran untuk mempertunangkan kamu kepada Kristus, membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Peran kita sebagai Satan, matchmaker, macomlah itu apa? Seperti Hegai berperan memberi perawatan kecantikan, makanan khusus, bimbingan kepada para gadis. Kita menolong anak-anak kita dalam etika, estetika. Estetiknya mereka harus miliki, mereka punya dignity, mereka punya nilai-nilai hidup yang tidak boleh dilecehkan. Kita harus menghargai mereka. Tapi kita juga didik mereka dalam karakter ilahi, kehidupan spiritual yang benar. Based on Christ Center, ya, berdasarkan Injil Kristus. Tetapi kita juga ingat, menurut Galatia 6 ayat 1, dikatakan begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh dan lembut, sambil, kita baca sama-sama 1, 2, 3, menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kita boleh perhatikan mereka, tapi kita juga perhatikan diri kita sendiri. 1 Timotius 4 ayat 16 dia bilang, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, sebab dengan berbuat demikian kamu akan menyelamatkan orang yang mendengarkan kamu dan diri kamu juga. Jaga diri kita juga, kembangkan diri kita juga. Makanya hari ini kita ketemu untuk kita juga diperlengkapi, supaya kita bisa mengerjakan tugas kita sebagaimana mestinya. Ya. Dan hal yang terpenting, bagian terakhir dari devosi kita adalah untuk melakukan semua itu, Kristus adalah teladan kita yang sempurna. Dia sudah mempersembahkan hidupnya secara sempurna. Dia membawa orang-orang percaya kepada Bapa di surga dan dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kita belajar dari dia. Kita hadapi tantangan, kesulitan, kita belajar apa yang Kristus sudah lakukan. Dan kita memohon Roh Kudus yang telah diutus oleh Kristus kepada kita, untuk kita bisa ditolong, dibantu oleh Roh Kudus untuk mengerjakan panggilan kita masing-masing. Penutup, 2 hal penting dalam kisah Ester itu adalah providensi Allah. Kita tahu bahwa dalam kitab Ester itu tidak menyebut satu kata pun tentang Allah atau Tuhan, atau Yahweh, Yahweh, Jehovah, tidak. Kalau kita baca kitab Ester dari awal sampai akhir, kita seperti menemukan yang dunia sebut dengan kebetulan yang sangat tepat. Biasanya kebetulan itu tidak terjadi 2 kali. Betul ya? Apalagi 3 kali, apalagi 4 kali. Dan semua itu seperti saat bersamaan. Berarti ada satu pribadi yang merancang semua itu. Sehingga kita percaya dalam kitab Ester ada providensi Allah, ada perlindungan Allah, Allah yang menyediakan semuanya. Dan penempatan strategis Ester di tempat itu untuk nanti membela bangsanya, bangsa Yahudi, umat pilihan Tuhan itu dari Holocaust. Dan providensinya Tuhan melalui teman-teman semua, mereka 10 tahun, 20 tahun lagi menempati, mungkin sebut saja 20% dari 2000 ini menempati posisi strategis di pemerintahan dan gereja. Mereka diberikan kewenangan palu untuk menentukan kamu mati atau hidup. Apa yang akan terjadi? Posisi strategis Ester, Hadassah yang tidak tahu apa-apa itu ditempatkan, Tuhan tempatkan dia di posisi. Makanya mereka bilang, kalau hari ini kamu tidak bertindak, kamu tidak membela bangsamu, tetap akan ada pertolongan dari pihak lain. Tuhan tetap akan bertindak. Nah, ceritanya Ester saudara di posisi penting untuk membela bangsanya, umat pilihan Allah. Nah, kita tidak mau anak-anak kita ini justru berada di posisi yang tidak seharusnya. Kita mendidik mereka dengan sungguh-sungguh, kita membela mereka, kita mempertunangkan mereka kepada Kristus, supaya di tempat di mana mereka harus menentukan
nasib kehidupan banyak orang, mereka bisa bertindak secara optimal di posisi mereka. Nah, dan yang paling terakhir, partisipan yang dididik di PPA kita didik sedemikian rupa, mereka justru juga nanti seperti kita sekarang ini menjadi satkan, menjadi matchmaker, menjadi macoblak, mereka pun menjadi satkan, matchmaker, macoblak itu. Mereka akan membawa orang-orang lain kepada Kristus. Sebagaimana panggilan Kristus bagi kita semua, jadikan semua bangsa murid. Tuhan berkati kita semua, mari kita berdoa.